Halo what's up cuy, bertemu lagi bersama gue di channel Gaming Football Mobile. Di video kali ini gue bakalan membahas rekomendasi pemain yang worth it diambil di harga 10 juta ke bawah. Dan ini adalah part 2 nya ya guys ya. Jadi gitu. Jadi bagaimana dengan pemainnya? Langsung aja tonton sampai habis. Let's go. Nah, oke, jadi karena yang kemarin tuh posisi RM itu belum apa namanya kebeli, belum ada guys ya, belum ada karena gue belum pencetin gitu, belum gue pantau ya. Jadi ya sekarang langsung aja ke posisi RM ya. Jadi untuk yang pertama di sini ada Juan Cuadrado. Si Cuadrado ini tuh lebih ke defense guys ya, RB defense gitu, RM defense gitu cuy. Ya walaupun di sini kinerja bertahannya sedang, tapi dia tuh lebih ke defense cuy. Karena dia ini tuh sebenarnya posisinya RB, cuman ditaruh di EA dijadiin posisi RM. Gua nggak tahu kenapa, mungkin karena ya nggak tahu juga sih gua ya. Kan jadi ya dia tuh ya lebih cocok di RB sih. Cuman karena nggak bisa ya, ya udah guys, kalian bisa taruh dia di RWB atau di ya di RB, di RM ini juga nggak apa-apa sih. Tapi minusnya dia itu ya pasti dia itu untuk syuting dia tuh nggak bisa guys. Dan syutingnya cuma 105 menendang ya. Ya jadi gitu. Oke, lanjut di sini ada Hakim Ziyech. Nah untuk Hakim Ziyech di sini ini RM yang bagus sih. Dia high dan juga lihat statsnya di sini cuy, bagus banget. Ya cuman mungkin speednya itu nggak terlalu kenceng-kenceng banget ya. Tapi dia ada bertahannya nih 71 kan untuk bertahannya. Dan punya umpan-umpan yang bagus juga karena dia juga playmaker di sini ya. Jadi itu punya umpan-umpan yang bagus. Karena biasanya playmaker itu kalau misalnya dia punya skill playmaker itu pasti dia punya mengumpan yang bagus gitu ya. Umpan-umpan yang bagus gitu maksud gua. Ya, jadi gitu. Lanjut di sini ada Domenico Berardi. Nah, ini juga salah satu. Oh ya, tadi Hakim Ziyech kekurangannya itu ada di stamina ya guys ya. Staminanya tuh nggak terlalu badak gitu, nggak terlalu kenceng ya. Palingnya baru main sampai menit berapa? 65-an lah. Dia tuh udah capek guys. Oke, lanjut di sini ada Domenico Berardi ya. Nah, Domenico Berardi ini tuh ya bagus banget lah ya guys ya. Tuh kalian bisa sendiri di sini dia bagus banget cuy. Dan oh ya, kekurangannya dia tuh ada di defense ya. Defense-nya tuh 54 dan di sini statsnya merata sih, kayak menendang, mengumpan dan kegesitan, kelincahannya itu merata gitu ya. Nggak terlalu jauh-jauh beda gitu. Ya, tapi ya ini tuh adalah salah satu RM yang bagus juga. Ya, karena dia touch juga kan, TOTS betul maksud gua. Oke, lanjut di sini ada Sigankov. Nah, untuk RM yang untuk Sigankov ini, itu kekurangannya dia itu ada di chemistry. Yang pertama, yang kedua adalah bertahannya. Untuk posisi RM, ya harusnya sih bisa bertahan juga cuy kalau RM ya. Berbeda dengan RW gitu, nggak pentingin defense karena dia tuh wing ya, jadi nggak pentingin defense. Nah, dia mungkin stamina itu nggak terlalu kenceng-kenceng banget lah. Ya dan ya tadi tuh defense, chemistry dan stamina. Tapi yang lain-lainnya udah bagus nih cuy. Kayak 5 star ya. Terus punya umpan-umpan yang bagus juga. Tuh dia playmaker kan, jadi punya umpan-umpan yang bagus juga cuy. Lanjut di sini ada Thorgan Hazard. Nah, ini juga one of the best RM sih untuk sekarang ya. High juga dan punya defense juga. Ya mirip-mirip sama kayak si Hakim Ziyech tadi biasa, tapi dia bedanya dia tuh apa namanya bukan playmaker ya. Dari di sini dia 5 star 4 star cuy. Ya jadi ya bagus gitu ya. Walaupun weak footnya itu kiri tapi tetap aja guys ya. Dia itu 5 star weak foot. Jadinya ya aman. Oke, lanjut kita ke posisi bertahan nih. Di sini ada posisi LB. Oh ya, Bang, kenapa lu nggak rekomendasiin yang posisi LWB? Karena posisi LWB itu posisi pemainnya dikit ya. Jadi ya itu aja gitu pemainnya. Ya, jadi susah cuy. Oke, di sini dari kanan, di sini ada Ferland Mendy. Nah, ini adalah salah satu LB yang gue pakai nih. Bukan salah satu LB yang gue pakai, maksudnya dia ini LB yang lagi gue pakai dan menurut gue bagus banget, 5 star 4 star juga. Ya, 5 star weak foot dan high kick juga cuy. Ya, untuk dari segi speed bagus, terus apalagi umpan-umpan juga lumayan ya. Dan harganya juga cuma 5 juta. Gue beli dia di harga 8 juta sih pas event ini baru keluar gitu ya. Gue beli dia di harga segitu gitu.
Oke, lanjut di sini ada Jose Gaya ya. Nah, ini salah satu LB yang bagus juga. Dia 5 star 4 star maksud gua. Tuh, dia punya bertahan yang bagus juga nih coy, dan pengumuman yang bagus ya. Bertahannya tuh lebih bagus dari Mendy gitu. Jadi ini dia tuh worth it banget. Jadi untuk bertahan atau menyerang dia tuh bagus juga coy. Bagus dua-duanya ya maksudnya. Dan punya umpan-umpan yang bagus juga tuh, di atas 100 tuh umpannya ya, di atas 100 semua coy. Oke, lanjut di sini ada Joao Cancelo. Nah, ini juga sesuatu LB yang masih worth it banget buat kalian pakai. Walaupun overall kalian tinggi, tapi Joao Cancelo ini masih worth it guys buat kalian pakai ya. Nggak kalah gitu dengan LB-LB yang lainnya. Ya seperti yang gue bilang tadi dari kemarin gitu, bahwasanya si Cancelo itu adalah LB yang tipenya tuh punya umpan bagus dan lebih menyerang ya guys ya. Jadi gitu. Dan oh iya, dia tuh statsnya tuh kayak playmaker tuh kan, maksudnya gitu, punya umpan-umpan yang bagus, punya kegesitan dan punya defense ya. Jadi dia tuh mirip-mirip sama kayak gelandang lah ya. Nah, lanjut di sini ada Tyrell Malacia. Untuk Tyrell Malacia sih dia ini kalau menurut gua lebih ke defense guys ya. Nggak tahu kenapa, karena dia punya berani menekel dan juga 3 star skill move ya. Ya walaupun kelincahannya itu tinggi, tapi ya menurut gua dia itu lebih ke defense ya. Jadi gitu coy. Nah, ini selanjutnya lagi ada Sergio Gomez. Nah, ini lebih ke mirip-mirip sama kayak si Joao Cancelo tadi ya. Jadi stats gelandang tuh, playmaker kan, dia punya playmaker. Jadi punya umpan yang bagus dan kelincahannya juga bagus, 120 cuy. Ya. Jadi gitu. Oke, lanjut di sini. Oh ya, untuk Malaysia dan ini tuh kekurangannya Malaysia dan Sergio Gomez tuh kekurangannya adalah stamina-nya guys ya. Stamina itu jelek banget. Jadi gitu. Lanjut ke posisi center back. Di sini ada Dyer, Fofana, Felipe, Ong Jong-ho dan Ruben Dias. Nah, di sini Eric Dyer di sini masih harga siap, walaupun 11 juta tapi nggak apa-apa lah ya. Dia masih di ranah 10 juta lah. Tuh, 10 juta 200 kan, dia masih aman. Ya. Jadi untuk Eric Dyer menurut gua ini salah satu CB yang kuat ya. Tipenya tuh tipe yang agresif gitu lah ya, kuat tackle gitu cuy. Ya. Tapi kekurangannya dia tuh punya sprint yang jelek, punya speed yang kurang menurut gua. Kenapa? Karena untuk CB biasanya sih yang bagus tuh 90 tuh, itu udah lumayan lah ya. Tapi kalau 80 di sini yang masih kurang cuy, masih 87 masih kurang ya. Jadi tuh kurangannya Eric Dyer. Tapi dari segi defense bagus banget sih, ya. Jadi gitu. Nah, lanjut di sini ada Wesley Fofana. Nah, ini menurut gua Wesley Fofana itu mirip-mirip sama kayak si Varane itu ya, Varane ya guys ya. Karena dia punya speed yang bagus, dari Prancis juga, dan ya banyak banget lah keunggulan dari si Fofana ini ya. Bagus banget emang si Fofana guys, worth it banget buat kalian ambil ya. Oke, lanjut di sini ada Felipe. Nah, ini juga one of the best CB menurut gua, punya dulu kuat dan punya speed yang ya sosok lah, mirip-mirip sama kayak si Dyer ya. Begitu. Nah, dia juga low high kick guys ya. Jadi defense-nya tuh kuat banget. Lanjut. Nah, ini CB yang lagi gue pakai yaitu Jeong Ho Hong atau Hong Jeong Ho ya. Sama aja cuy. Nah, dia jadi tuh punya speed yang bagus, 5 star weak foot juga, terus punya defense juga kan, berani menekel dan penyundul kuat nih. Ini yang bikin dia itu bagus tuh, punya 2 trait skill ini cuy. Jadi berani menekel dan penyundul kuat ini ya. Jadi gitu. Ya. Oke. Nah, terakhir di sini ada Ruben Dias. Menurut gue Ruben Dias masih worth it untuk dipakai karena satu, dia punya ya speed yang lumayan, punya defense yang bagus, dan juga punya stamina-nya juga kuat nih, bagus. Badak stamina-nya cuy ya. Jadi gitu. Oke, lanjut kita ke posisi right back. Oh iya, posisi GK belum gue rekomendasiin aja. Ya ntar lah ya. Oke, di sini ada Bambu. Nah, ini Bambu ini tuh salah satu RB yang bagus juga, worth it juga buat kalian pakai, dan dia tuh free champ di liga ya, EVL Championship. Jadi dia tuh bisa ke liga apapun guys ya. Oke, jadi gitu. Ya, dan juga stamina-nya badak banget ini ya. Lanjut di sini ada Sergio Roberto. Katanya sih Sergio Roberto tuh close versi light ya, tapi gue nggak setuju sih dengan yang mengatakan bahwa kayak gitu tuh, bahwa si Sergio Roberto ini tuh close versi lightnya ya, close maksud ya, jadi gitu.
Ya ini bagus banget sih, si Sergio Roberto ini emang bagus cuy. Ya. Jadi gitu. Lanjut, di sini ada Nelson Cabral Semedo. Nah, ini RB yang masih gue pakai ya. Harganya juga murah banget, cuma 1 juta. Jadi worth it banget buat kalian ambil ya. Punya bertahan yang bagus, punya serangan yang bagus, speed juga lumayan ya kan. Umpannya bagus, jadi dia seimbang lah. Lanjut, di sini ada Lucas Vazquez Iglesias. Nah, ini untuk Lucas Vazquez ya guys ya, itu dia tuh lebih ke menyerang cuy. Jadi kalau misalnya bang Lucas Vazquez defense-nya jelek banget bang, iya emang si Lucas Vazquez tuh lebih ke menyerang karena emang posisi aslinya yaitu adalah right wing. Cuman ditaruh sama Ancelotti jadi RB, Ancelotti ya. Ditaruh sama Ancelotti di RB entah Ancelotti atau Zidane ya. Pokoknya dia udah lama lah bisa ditaruh di RB dan ya ternyata posisinya bagus gitu. Buat nutup kalau nggak salah Carvajal lagi cedera guys ya. Carvajal cedera, Nacho cedera aja, dia jadi RB-nya gitu. Ya, jadi gitu cuy. Lanjut, di sini ada Montiel. Nah, ini juga satu RB yang bagus juga, worth it juga buat kalian pakai. Ya, mirip-mirip kayak bambu tadi lah Montiel ini cuy. Ya. Gitu. Oke. Sekarang GK belum tuh kan, lupa gua. Oke, sebentar aja ya. Oke, jadi ya di sini adalah posisi GK. Untuk yang pertama di sini ada Gianluigi Buffon cuy. Nah, untuk Buffon ini dia punya refleks yang bagus. Ya walaupun cuma 110 tapi banyak banget yang bilang kalau si Buffon ini tuh bagus. Kalian lihat dari pemosisian ya, rekaman GK juga dia tuh ya lumayan lah. Ya, jadi walaupun refleksnya kecil tapi ya dia punya aspek-aspek yang lain dan juga peringkat kemahirannya refleks cuy ya. Jadi dia bisa ke up juga si refleksnya tadi. Oke, lanjut di sini ada Peter Cech. Nah, untuk Cech juga ya bagus juga lah ya, punya tinggi badan yang bagus, terus juga pelempar jauh dan juga nomor 1 cuy. Nah, nomor 1 ini juga ningkatin refleks dengan tinggi ya. Jadi gitu. Lanjut, nah ini GK yang underrated cuy menurut gua karena dia tuh GK yang jarang banget dipakai orang, cuman bagus cuy. Dia tuh punya 114 refleks ya, bahkan si Buffon dan juga si tadi siapa tadi dan juga Cech itu tuh kalah ya. Nah di sini dia punya nomor 1, dia punya umpan yang bagus, umpan jauh maksudnya, umpan jauh dan juga punya refleks yang bagus coy. Untuk si Peter Schmeichel ya. Udah mulai nge-lag nih. Jangan-jangan suaranya telat lagi nih. Waduh, ini karena udah 13% sih. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah di sini juga ada Kasper Schmeichel. Nah dia ini juga ya anaknya Schmeichel guys ya. Nah untuk menurut gue si Kasper ini tuh bagus banget cuy, worth it buat kalian ambil ya. Ya dia punya refleks yang sama kayak bapaknya 114 dan pemosisian yang oke lah ya, jadi gitu. Dan punya peringkat kemahiran refleks juga cuy. Nah yang terakhir ada Gil. Nah ini juga salah satu GK yang jarang banget sih gue lihat ada yang make. Satu karena mungkin tinggi badannya kurang, tapi dari segi refleks terus pemosisian, tendangan itu tuh bagus banget dia ya. Dia worth it banget buat kalian ambil cuy. Tuh dia juga terima bola jadi refleksnya itu bagus guys ya. Refleksnya juga meningkatin refleks dengan tinggi. Oke, jadi ya itulah tadi untuk rekomendasi pemain di harga 10 juta. Nah karena ya udah mau maghrib guys ya, jadi langsung closing aja ya. Jadi segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue @gaming_score, dan jangan lupa juga untuk follow TikTok gue gaming_football_ff. Jadi gitu guys. Oke, ya sorry banget langsung buru-buru guys ya. Jadi ya gue akan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.